mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup, haleluya, kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau-lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan Yesus. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya, kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, mulia, Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita, Bapak Ibu Saudara semua, komitmen kita mau turut kehendak Tuhan. Jangan kita menuruti daging, menurut kehendak kita sendiri, semuanya akan gagal. Tapi komitmen kita
Tuntun Tuhan langkah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulut kami, sucikan hati kami. Sebentar kami mau terima firman-Mu, supaya kami makin diasah, dibentuk, makin mengerti akan firman-Mu, supaya kami jauh dari dosa, jauh dari perbuatan-perbuatan daging yang mendukakan hati Engkau. Jangan kami sampai menyakiti hati Engkau. Tidak Tuhan, tidak mau. Tapi kamu menyenangkan hati Engkau Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau belajar membalas cinta Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala kesalahan dosaku, kekuranganku, kata-kataku, hal yang tidak berkenan. Ampun, ampun Bapa. Roh Kudus kan tuntun, kuatkan aku hamba-Mu, supaya aku tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah keuntunganku, sehingga nanti kelak kami menikmati hidup bersama Engkau. Ampun, ampun ya Bapa. Layakkan sebentar kami membaca firman-Mu, supaya hidup kami dibentuk seturut dan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menekmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari ini Sabtu pagi tanggal 4 Juni 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saat ini ibadah hampir semua gereja saat ini saudara sudah bisa onsite ya. Jangan online. Kalau memang Tuhan izinkan Bapak Ibu sehat, mari silakan datang beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita cinta Tuhan Yesus, hidup kita makin dimurnikan, hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan, supaya kita minta dituntun sama Tuhan. Beritahukan jalan-jalan-Mu ya Tuhan kepadaku. Tunjukkan itu kepadaku dan bawa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 21. Puji Tuhan, kemarin sudah selesai pasal 20, sekarang pasal 21 ayat 1 sampai 26 sepanjang satu pasal, supaya kita paham apa isi firman Tuhan yang sebentar kita akan baca. Dalam nama Tuhan Yesus kita baca 2 Raja pasal 21 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatinya.
Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hamba-Ku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan manusia menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirman Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya, ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Israel dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali anting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuhku, musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari ini moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, lagi pula manusia mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian manusia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan manusia ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat 26 yang terakhir. Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di taman Usa. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat sampai 26 dari ayat 1. Satu pasal kita baca penuh. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang saya cintai, komitmen kita, mari kita mencintai Yesus. Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita dipelihara sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Maha Agung, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Maka itu sesuai dengan pujian ini. Tuhan, tuntun hidupku. Ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ini terbukti nyata. Kalau kita sudah baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita komit dengan Tuhan. Supaya jangan sampai kita melanggar dari perintah Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Manasye diangkat Tuhan menjadi raja. Tetapi Manasye berbuat jahat di mata Tuhan. Coba ini. Dari ayat yang kedua, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan lebih jahat daripada Raja Hizkia papanya, saudara. Coba ini. Maka pentingnya kita sebagai seorang tua, ayah, ibu, harus mengajar anak-anak takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, dua-duanya jahat, saudara. Manasye jahat. Amon juga anak dari Manasye juga jahat. Dua-duanya jahat. Ia melakukan yang kekejian dari Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Tidak menurut kehendak Tuhan. Ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Waduh, saudara, bagaimana ini, saudara? Coba ini.
Bagaimana Tuhan tidak bisa menghukum, padahal Tuhan itu yang punya segala-galanya. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang memberikan kita damai bahagia, yang menjadikan manusia raja, yang menjadikan anaknya Amon juga raja, yang diberkati Tuhan. Tapi dia dasar tidak tahu diri. Ini bukti jahat, saudara. Dia selalu tidak pernah membalas cintanya kepada Tuhan, malah membalas dengan kejahatan. Bahkan ia mendirikan mezbah di rumah Tuhan. Coba, saudara. Rumah Tuhan dikotori, saudara. Coba jahat ini. Padahal Tuhan berkata di ayat keempat, ia mendirikan mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan itu, Tuhan dalam berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Coba ini. Padahal itu rumah Tuhan. Di rumah Tuhan harusnya kudus, tapi dinajiskan oleh perbuatan-perbuatan Manasye. Bahkan di ayat ke-7, ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Coba nih, rumah Tuhan dikotori, saudara. Bagaimana, sudah? Ini bukti nyata nih. Dan itu tidak salah kalau Tuhan menghukum manusia nih. Air bah dihukum semua. Kan manusia tidak tahu diri. Sampai detik ini, banyak manusia-manusia yang jahat. Dia tidak tahu diri. Seperti ayat 15, kalau kita lihat nih. Ayat 15. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Berarti dari awal bangsa Israel sampai raja-raja itu semua menyakiti hati Tuhan. Takut sama Tuhan. Mari Bapak Ibu bertobat kita semua. Mari kita puji Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita bisa pelajari. Ternyata raja-raja dulu, manusia-manusia dulu, sampai sekarang banyak yang tidak tahu diri. Jahat di mata Tuhan. Tidak mau menurut kehendak Tuhan. Termasuk Amon. Sama, saudara. Di ayat 20. Amon anaknya yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti dilakukan oleh Manasye ayahnya. Oleh itu mari kita bertobat. Bahkan dikatakan di ayat 22. Ia meninggalkan Tuhan Allah moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita sesuai dengan pujian ini. Tuhan, ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Bukti banyak manusia tidak menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kehendak daging, menurut kehendak iblis. Saudara. Iblis bersorak-sorai itu. Kalau kita turut kehendak iblis, tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi malah firman-firman. Mari kita bertobat dalam nama Yesus. Kita mau menurut hidup kehendak Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya mau kasih ayat, saudara. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Ini pegangan hidup saya. Supaya saya juga minta sama Tuhan, doakan buat saya juga, saya doa buat Bapak Ibu. Mari kita saling doakan, supaya kita hidup yang sisa ini tidak menurut kehendak daging, tapi menurut kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Amin. Menurut kehendak Allah. Kehendak Allah ada di dalam firman Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesehatan buat kita, Tuhan berikan nafas buat kita, berikan kesempatan. Mari. Sepanjang umur hidup kita, hidup melangkah di dalam rencana Tuhan. Ada satu hal yang kurindu Tuhan dalam Mazmur 27:4. Supaya aku ada dalam rumah Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saya ingin membangun hubungan akrab seperti Henokh. Seperti Elia diangkat sama Tuhan naik ke surga. Henokh diangkat. Musa juga tidak dapati kuburannya. Dan saya mau seperti Tuhan Yesus nomor 1. Sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang nanti akan mengalami rapture. Minta sama Tuhan supaya kita rapture. Diangkat hidup-hidup. Tidak masuk di dalam bagian tribulation, masa penganiayaan Tuhan. Tapi kita masuk di dalam kerajaan surga. Buat selama-lamanya. Yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari. Biar melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Komitmen kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun. Kalau hal tidak berkenan. Ampuni Tuhan. Aku orang berdosa. Tapi bentuk hidupku seperti dalam Mazmur tadi 25 ayat 45. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Biar hari demi hari kita melangkah. Tidak menurut daging. Tapi melangkah di dalam firman Tuhan. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup. Haleluya. Turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Amin. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau hidup. Haleluya. Turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Haleluya. Ku
ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau belajar membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau turun kehendak Tuhan Yesusku. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Jangan lupa besok hari Minggu harinya Tuhan, semua beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan Tuhan. Komitmen kita hidup menurut kehendak Tuhan, sampai nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.